Glory, glory Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau berfirman bagi kami bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau berfirman kepada kami bahwa Tuhan kami, Tuhan ada di dalam rencana-Mu. Engkau berfirman kepada kami, jangan takut sebab Engkau menyertai kami. Engkau telah berfirman kepada kami akan mencurahkan gandum, anggur, dan minyak. Dan kehidupan kami akan berlimpah, limpah, limpah sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami merindukan firman yang hidup, bukan firman yang mati. Kami merindukan ibadah yang hidup, online yang hidup. Bukan online yang mati, iralah, bukan online yang kering, tapi online yang penuh dengan urapan Tuhan, online yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus penuh kuasa, hadirat-Mu mengkonektingkan kami, Tuhan, kepada setiap jemaat yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Tuhan yang luar biasa, yang hari ini kami layani dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu, kuasa firman rema, kuasa firman yang diwahyukan, kuasa firman menjadi mana yang dipecah-pecahkan di dalam Tuhan kehidupan kami pada hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Kami siap menerima Tuhan perjanjian-Mu, kami siap menerima pengurapan-Mu, kami siap Tuhan mengalir di dalam kekuatan kuasa-Mu, kami siap Tuhan menerima Tuhan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, biar atmosfer di dalam kehidupan kami hari ini berbeda Tuhan, hari ini luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada rasa kejenuhan, tidak ada rasa Tuhan kebosanan, tapi yang ada Tuhan kasih-Mu, Tuhan, haleluya, seperti air yang memandikan kami Tuhan, menyejukkan kami, menyegarkan kami, Tuhan, hati kami, jiwa kami Tuhan, roh kami menjadi fresh di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu, haleluya, pada pagi hari ini dalam ibadah Tuhan Rayon 8 Tuhan Galaksi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang penuh kuasa, dan biar hari ini impartasi-Mu Tuhan, dan biar hari ini atmosfer roh-Mu Tuhan, dan biar hari ini Tuhan kekuatan roh-Mu Tuhan, haleluya, wahyu roh-Mu mengalir Tuhan dari rumah-Mu, mengalir Tuhan dari pelayanan hari ini melalui online ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mematahkan segala apapun mengganggu konsentrasi kami. Kami mematahkan apapun yang membuat kami tidak fokus dengan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, mau pandang Tuhan. Hari ini mata kami tertuju kepada Tuhan. Sama seperti mata hamba, perempuan kepada nyonyanya. Untuk demikian pula Tuhan, hati kami, kerinduan kami. Mata kami memandang Engkau. Sama seperti mata hamba laki-laki kepada tuannya. Demikian juga mata kami memandang Engkau. Mengharapkan Tuhan segala sesuatu dari Tuhan, haleluya, dalam kehidupan kami. Dan itu yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Engkau Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami menerima impartasi, kami menerima pengurapan, kami menerima minyak baru, kami menerima anggur baru, kami menerima Tuhan Yesus atmosfer surgawi di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Amin, haleluya. Glory, glory, glory. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ya saya rindu untuk kita terkonek semua. Mungkin ada teman-teman yang belum terkonek, mungkin ada biasa Elva, ada si Windra. Nah, apakah mereka sudah konek? Ya, puji Tuhan. Oke, Windra, Elva, ya, dan teman-teman lain sudah konek semua untuk kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, saya sekali lagi mau katakan ada satu hal, Bapak Ibu, yang saya ingat ya ketika mengakhiri tahun baru, sekali lagi, ketika mengakhiri tahun baru, ya biasanya saya doa puasa 3 hari untuk mengakhiri tahun. Itu udah puluhan tahun saya lakukan. Tapi kali itu, ya saya tidak berpuasa seperti biasanya, ya. Tetapi kemudian saya hanya berpuasa hari itu, ya dari pagi sampai dengan perpindahan tahun. Nah seperti itu. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mau perpisahan tahun ini ada di mana? Sebab tema untuk Rayon 8 itu temanya luar biasa, ya, new dimension. New dimension ini berbicara sesuatu dimensi yang baru, ya, berbicara tentang suatu pengalaman roh yang baru, berbicara tentang gelombang yang baru. Jadi, ya, saya tidak mau dengan konsep yang lama saya bawa.
Dan saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu, nggak boleh kita bawa konsep yang lama. Ini sesuatu new, sesuatu yang baru, yang dimensi, suatu dimensi yang baru. Ya, nah bicara dimensi, artinya sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di dalam hidup kita. Sebelumnya kita dengar, sebelumnya saudaraku, dimensi yang baru hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang bisa tuntun kita. Hanya Tuhan yang bisa bawa kita ke dalam perkara yang baru. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya berdoa, ya Tuhan bilang, kamu harus berdoa di bundaran Hotel Indonesia. Artinya apa? Ya di pusat, saudara. Ya, jadi di bundaran ibu kota itu, ya di pusatnya, ya di Hotel Indonesia, bundaran HI, ya. Saya kemudian menunggu sampai perpindahan tahun, dan itu tempatnya, ya, dan itu saudaraku hujannya. Di tempat lain itu hujan sudah dari 2 jam sebelumnya. Pergantian tahun itu sudah hujan, bahkan mungkin sebelumnya. Tapi di tempat itu anehnya hanya gerimis. Hanya gerimis dan di situ ada konser. Ya, tapi kemudian saya melihat tinggal 1 jam kemudian saya turun dari hotel, ya, haleluya, dengan Katrin, ya, dengan istri saya, dengan ibu, dan kemudian saya sendiri, kemudian saya ajak mereka untuk pergi. Ya kemana? Ya ini hujan, tapi saya cari payung, saya tidak mau ketinggalan. Ini ada sesuatu new dimension, ada dimensi yang baru, ada atmosfer yang harus kita siapkan, ada atmosfer yang harus kita tangkap, ada atmosfer yang harus kita terobos untuk kita memasuki new dimension dalam 2020 ini. Haleluya. Dan saudaraku, itu begitu sulit karena tertutup banyaknya ribuan orang yang sudah 1 kilometer memadati Hotel Bundaran Indonesia. Kemudian saya perlahan mencari celah, terus sampai tepat di bundaran itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika kembang api yang diletakkan di mana-mana, ya untuk pergantian 000, saudaraku, ya Bapak Ibu, kemudian saya merasakan bahwa ini ada sesuatu atmosfer yang sangat kuat. Ini ada sesuatu yang sangat yang perlu kita terobosi, yang perlu kita lompati, yang perlu kita dalami, saudara. Dan kemudian saya menunggu Tuhan, aku mau untuk masuk di dalam kapasitas dalam new dimension, dalam kapasitas yang baru. Saya tidak tahu tahun ini mau jadi apa setelah pergantian 000 ini. Tapi ada satu hal, saya mau tangkap atmosfer surgawi. Dan saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita harus menangkap atmosfer surgawi. Kenapa? Pengalaman kita tidak cukup, ilmu ekonomi kita tidak cukup, ilmu perdagangan kita tidak cukup, ilmu perbankan kita tidak cukup untuk saudaraku menantang situasi yang ada di depan kita. Oleh sebab itu saya percaya pada waktu itu bahwa sungguh-sungguh situasi dimensi ini hanya bisa kita terima sesuatu yang dari roh Tuhan, sesuatu yang dari sorga, sesuatu pengurapan, ada satu pewahyuan, ada dimensi yang baru yang Tuhan akan lakukan di dalam roh kita. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba kuasa Tuhan memecahkan seperti sesuatu yang begitu tebal, itu meledak saudara di depan saya. Wow. Dan saya katakan, Tuhan, aku menang. Tuhan, aku telah masuk. Tuhan, aku telah melihat terobosan yang terjadi. Dan kemudian saya pulang, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, saya bangun pagi. Di depannya sudah banjir. Di depannya sudah orang, saudaraku, mobil-mobil sudah mulai satu-satu yang bisa berjalan, motor-motor sudah mogok di depan. Wow. Bahkan ketika saya mau pulang, saudaraku, ya di mana-mana tidak bisa. Dan hari itu, kalau saya rindu, tentu kita tahu, hari itu kita mau bertemu di Bekasi. Hampir terhalang. Tapi saya bilang sama teman-teman, kita terobos. Kita harus ketemu. Ini sesuatu yang beda. Dan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dan atmosfer ini, Bapak Ibu, itu sebabnya ketika situasi banjir terjadi, saya tetap mengalami sukacita. Ketika mengalami seperti apa yang disebut dan mulai daripada Desember, desas-desus tentang Tuhan mulai terjadi, ya saya tetap, saudaraku, ya seperti tidak ada satu apapun yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kita telah menerobosi, kita memecahkan sesuatu di dalam alam roh.
Dan saya percaya hari ini saya berdoa lewat perjamuan kudus. Nah, saya ingatkan sebelum saya teruskan, mungkin ada teman-teman yang hari ini tidak ada anggur dan roti di rumah, hari ini kita ada perjamuan kudus. Ya, dan sekali lagi, ya untuk teman-teman yang baru bergabung dalam ibadah online untuk Rayon 8 kami, Galaksi, saya beritahu adalah mulai hari ini kami tidak akan lagi pakai Fanta untuk perjamuan kudus. Tuhan telah menegur kami, Tuhan telah memberitahu saudara kepada kami, gak boleh pakai Fanta. Sebab Yesus berkata kepada kita, kepada muridnya, dia katakan, akulah pokok anggur yang benar. Dia tidak berkata, akulah pokok Fanta yang benar. Karena itu menyalahi. Saya tidak tahu kalau Anda mau pakai seremonial dengan gaya saudara, tapi Tuhan beritahu kami, gak boleh lagi pakai Fanta. Nah, saya dengar khotbah kemarin Yusuf Roni juga berkata begitu, kita harus betul. Kenapa? Fanta itu tidak menjadi darah. Anggurlah yang menjadi darah. Ya, Fanta itu hanya buat kembung. Nah, ini sekedar informasi. Yang kedua adalah, kami tidak pakai lagi roti yang dari luar. Kenapa? Bahkan ada anak Tuhan karismatik, bahkan anak-anak hamba-hamba Tuhan memakai roti yang dibeli di toko roti, bahkan memakai roti yang dibeli di pinggir jalan demi untuk masuk perjamuan kudus. Betul, iya. Tapi Anda nggak bisa remehkan karena firman itu bilang roti yang tidak beragi, bukan roti yang beragi. Ya, kalau kita pakai roti beragi, artinya ragi bicara kejahatan, ragi bicara keduniawian, ragi bicara tentang keadaan seluruh daging. Itu sebabnya, ya Bapak Ibu, Yesus katakan bahwa Paskah itu kita harus makan roti yang tidak beragi. Tapi banyak anak Tuhan, ya, pakai roti yang tidak jelas. Saya mau beritahu kenapa, ya sedikit, kenapa? Karena Tuhan katakan, barang siapa melakukan dengan cara yang tidak layak, ya, haleluya, dengan perjamuan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua adalah, karena itu Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11, ya, ayat 23, 26, 27, terus, karena itu, di antara kamu, tidak sedikit ada yang sakit, bahkan ada yang lemah, sakit, bahkan meninggal. Perhatikan, ya, kesalahan di dalam perjamuan kudus, bisa kita lemah. Lemah ini bisa kondisi uang, bisa kondisi keluarga, bisa kondisi kesehatan kita, bisa kondisi jabatan kita, bisa ada kelemahan. Karena ini profetik, kita pegang firman Tuhan, roti dan anggur itu profetik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita jelas bahwa kami telah menaruhkan, ya, dan ini saya percaya ini tidak melewati doktrin. Ini tidak melewati doktrin, karena ini doktrin yang benar adalah anggur ya anggur, roti ya roti. Ini benar. Haleluya. Nanti yang lain-lain kita bahas di luar, tapi kita mau lihat kebenaran Tuhan dulu, ya. Sebab akibat karena situasi itu belakang. Tapi kita mau bahas ini karena Alkitab tidak mengatakan kalau situasinya, kalau kondisinya tidak, kita bahas saja apa yang tertulis dalamnya. Barang siapa melakukan perjamuan Tuhan dengan tidak layak. Layak yang pertama adalah, pertama kita mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Tuhan artinya roti tidak beragi. Rotinya kalau kita roti beragi, kita katakan ini tubuh Tuhan. Tuhan bilang enggak, tubuhku itu tidak beragi. Yang kedua, kita angkat anggur Tuhan. Ya, anggur Tuhan, kemudian kita berkata bahwa Tuhan, kami angkat anggur. Ini bukan anggur, ini Fanta. Bapak Ibu, saya harus katakan kepada kita hari ini kebenaran. Kalau kita angkat anggur, anggur bukan Fanta. Haleluya. Sebab tubuh Yesus itu tubuh yang benar, bukan tubuh palsu. Haleluya. Tubuh Yesus itu tubuh benar. Darah Yesus itu darah benar, bukan darah palsu. Dan dia katakan untuk menggambarkan tubuh dan darah Tuhan, harus ambil roti yang tidak beragi dan anggur, saudaraku, bukan Fanta. Bapak Ibu, saya merasa ada satu kebenaran yang membuka. Alkitab berkata, kalau kita melakukan dengan benar, ya, balikannya dari tadi lemah, sakit dan meninggal. Kalau kita melakukan perjamuan Tuhan dengan roti yang tidak beragi, dengan anggur yang benar, anggur yang saudaraku, anggur benar bukan Fanta, maka Tuhan katakan begini, ada 3 titik tadi, lemah, sakit, meninggal. Haleluya.
Itu sebabnya saya lihat, wow, kenapa banyak orang Kristen anak Tuhan ini udah perjamuan kudus tapi masih lemah. Padahal firman Tuhan katakan, wah kalau kita salah, kita bisa lemah. Kalau kita tidak mengakui, pertama adalah kita mengakui, itu benar. Ya, tapi jangan salah, ini profetik. Kalau profetik roti beragi, Anda akan melihat ragi di dalam hidupmu. Artinya apa? Tidak ada kemurnian. Artinya apa? Bukan saudaraku kemurnian yang Anda terima berkat Tuhan, tapi bercampur. Bercampur daripada si jahat. Ia akan menyelusup di dalamnya. Ya, itu sebabnya jangan beri dia kesempatan. Kita harus anggur dan kita harus roti yang tidak beragi. Dan balikannya adalah, tadi dikatakan, kalau lemah, berarti ketika kita makan tubuh Tuhan, roti yang tidak beragi, minum darah Tuhan, anggur yang bukan Fanta, maka kita akan menjadi kuat. Katakan kita menjadi kuat. Saya menjadi kuat. Haleluya. Yang kedua adalah sakit. Ya, ketika kita minum darah Yesus dan tubuh Tuhan, makan tubuh Tuhan, maka kita akan menjadi sehat. Ya, bukankah dikatakan bahwa darahnya, bilur-bilurnya menyembuhkan kita? Berarti betul di dalam perjamuan itu ada kuasa kesembuhan. Ya, betul berarti dalam perjamuan itu ada kuasa. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat karena di situ darah Yesus. Dan darah itu, saudaraku, punya kuasa, punya power yang luar biasa. Bukan hanya menyucikan dosa kita, tapi dalam Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan bahwa kita akan mengalahkan setan oleh darah anak domba. Haleluya. Ya, artinya apa? Setan adalah pembawa persoalan. Setan adalah pembawa defisit. Setan adalah pembawa kehancuran. Setan adalah pencuri damai sejahtera. Setan adalah penghancur keluarga. Setan adalah penghancur generasi. Ketika kita menerima kuasa Tuhan, tubuh dan darah Tuhan, Alkitab berkata, kita menjadi sehat. Kita menjadi sembuh. Dan yang ketiga, tidak meninggal. Betul, meninggal itu urusan Tuhan. Betul. Betul. Tapi ingat, ya, ada persoalan di sini. Alkitab katakan, karena kita salah, tidak sedikit yang meninggal. Jadi ada meninggal yang karena kesalahan. Bukan hanya meninggal hanya karena sudah waktunya. Bukan hanya meninggal sudah karena Tuhan panggil tugasnya sudah selesai. Bukan hanya meninggal sudah mau ke rumah Bapa dengan penuh damai. Tapi ada persoalan di saat meninggal itu, saudara. Ini persoalan. Dan kita harus jujur untuk itu. Ya, tidak semua meninggal dengan cara yang Tuhan mau. Banyak yang terjadi kesalahan. Ya, terjadi satu, saudaraku, serangan kuasa kegelapan. Atau kita, saudaraku, yang menyimpang dari kebenaran. Setan bisa mengambil bagian menghancurkan kita. Ya, haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah saya jelaskan sedikit untuk perjamuan kita mulai hari ini, kita tidak memakai lagi roti dari luar. Ya, haleluya. Ya, kita tidak lagi memakai Fanta. Itu tidak boleh karena Anda tidak seperti yang Tuhan katakan. Ya, saya lagi cocokkan, dia tidak berkata akulah pokok Fanta yang benar. Ya, Fanta itu cuma bikin kembung. Anggur itu menjadi darah yang menyatu dengan darah kita, kan katakan inilah darah. Haleluya. Ya, itu sebabnya hari ini kita mulai action untuk buat perjamuan kudus ya melalui tubuh dan darah Tuhan, yaitu roti tidak beragi dan kemudian dengan anggur. Nah, puji Tuhan, kami masih punya anggur yang dari Israel. Nah, saya bagikan itu untuk kita menerima satu saudaraku anggur. Tapi kita nanti siapkan anggur-anggur yang kualitasnya lebih bagus, ya, haleluya. Nah, kalau kita bisa pesan dari Israel, kita pesan, tapi kalau tidak, ya kita beli anggur yang di sini yang kualitasnya bagus. Ini sedikit info untuk kita ada di dalam satu ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita angkat darah Yesus, kita ada deklarasi. Ketika kita angkat tubuh Tuhan, kita ada deklarasi. Alkitab berkata ketika kita menyatu dengan tubuh Tuhan, mengikatkan diri kita dengan satu tubuh dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan menjadi satu roh dengan Dia. Perhatikan, ya, tubuhmu menyatu dengan Yesus, roh Yesus menyatu dengan roh kita. Wow, ini kehidupan yang menerobosi, saudaraku, situasi, menerobosi dimensi-dimensi dunia. Menerobosi, mematahkan segala tembok-tembok yang dibangun oleh musuh.
kita bisa terobos. Kenapa bisa terobos? Karena Yesus ketika dia bangkit, dia bisa ada di tengah-tengah murid-murid. Saudaraku, sementara pintu terkunci, Yesus ada di sana. Kenapa? Karena Yesus pun sudah berdimensi yang berbeda. Dan kapasitas ini, saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi, pegang kata-kata ini. Dalam 2 Korintus pasal 3, haleluya, ayat 18. Maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan, janji Tuhan, kemuliaan yang semakin besar ini, saudaraku, ini harus mendengung, saudaraku. Ya, sehingga nggak ada yang membuat kita patah semangat. Nggak ada yang membuat kita down. Nggak ada yang membuat kita, saudaraku, ya terintimidasi dengan kondisi di sekitar kita. Kenapa, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan katakan bahwa kita akan menerima kemuliaan. Kemuliaan yang tadi berbicara hal surgawi. Kemuliaan itu berbicara suatu dimensi yang tidak bisa dibatasi. Dimensi yang bisa menerobos segala sesuatu. Dimensi yang bisa selalu menghancurkan segala sesuatu. Bahkan dimensi yang membuat Anda dan saya terus berjalan dengan tidak bisa dikejutkan oleh keadaan dan situasi apapun. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah representasinya Kristus. Sekali lagi, Anda dan saya adalah representatifnya Tuhan di dalam yang kelihatan. Supaya Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Itu sebabnya Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa kita pergi memberitakan Injil. Untuk apa, saudaraku? Untuk memberitakan keselamatan bagi semua orang. Karena apa? Karena kita ada di dalam apa yang Tuhan katakan tadi, kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Ya, perhatikan, kemuliaan yang datangnya dari Tuhan adalah Roh. Maksudnya adalah Anda dan saya ini adalah makhluk rohani. Ya, itu namanya ada tubuh rohani, ada yang rohani, ada yang duniawi. Nah, yang rohani ini saudaraku berbicara tentang dimensi surgawi. Ini penting, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lihat, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 3, ya kita baca dari ayat 8 sampai ayat 18. Ya. Nah, dikatakan bahwa ya Tuhan adalah Roh. Ya. Kemudian itu datangnya di dalam kapasitas Roh. Ya. Nah, kuasa Roh ini saudaraku yang tidak kelihatan ini mengubah. Ya, saya saudaraku pernah berkata bahwa kalau Anda ada di hadirat Tuhan, apa itu hadirat Tuhan artinya? Perjumpaan kita dengan Roh Tuhan. Apa hadirat Tuhan artinya? Persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Hadirat Tuhan apa artinya? Kita masuk di dalam suatu dimensi surgawi dengan Tuhan. Nah, ketika kita ada di dalam dimensi surgawi dengan Tuhan, ya, maka ada satu perubahan di alam roh. Ya, di alam roh. Anda jangan memulai dengan tubuh dulu. Anda jangan memulai dengan fisik dulu. Anda harus memulai dengan roh terlebih dahulu. Sebab apa yang ada di dalam alam roh ini berbicara tentang karya, saudaraku. Berbicara tentang tipe. Berbicara tentang cara berpikir ilahi. Haleluya. Cara berpikir ilahi. Ya, bukan cara berpikir seluruh dunia. Matematika perlu, tapi dibawa dalam cara berpikir ilahi. Ekonomi perlu, tapi dibawa dalam cara berpikir ilahi. Ya, profesimu perlu, tapi dibawa dalam cara berpikir ilahi. Artinya, konsep-konsep yang terbatas, ketika engkau bawa di dalam spirit ilahi, menjadi tidak terbatas. Itu sebabnya, Kisah Rasul pasal 3, ayat yang ke-25 dikatakan, yang jelas, bahwa apa yang dinubuatkan saudaraku hari-hari ini, ya, supaya apa? Kita menerima berkat Abraham. Ya, sekali lagi, olehmu seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat. Sekali lagi, haleluya. Ya, jadi nubuatan yang di Kisah Rasul pasal 3 ayat 25 dikatakan apa? Supaya kita mewarisi berkat Abraham. Kita pewaris. Artinya, Bapak dan Ibu, Tuhan yang telah investasinya, haleluya, dengan rohnya itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan dengan investasinya, kematiannya, itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, ini perlu. Untuk apa? Untuk saudara-saudara menjaga roh saudara tetap menyala.
Ya, untuk menjaga hati saudara tetap connect dengan Tuhan. Nggak boleh hati saudaraku ini terlena. Nggak boleh hati saudara menjadi dingin dengan Tuhan. Kenapa? Kita harus jaga api dan roh kita tetap menyala. Haleluya, haleluya. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu tetap menyala. Artinya saudaraku, fisik dan hati ini connect. Ya, roh dan fisik ini connect. Rohmu menyala, ada tindakan. Rohmu menyala, ada tindakan. Ya, haleluya, tetap terkonek. Tubuh dengan roh, roh saudaraku dengan tubuh, saudaraku tetap terkonek. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Roma 8, dikatakan roh Tuhan dan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Roma pasal 7 ayat yang Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Perhatian, warisan itu artinya sudah ada. Bapak itu yang ada, keluargamu sudah ada. Bapakmu udah nabung, bapakmu udah beli rumah, bapakmu udah beli tanah, bapakmu udah investasi rekening, bapakmu sudah investasi perusahaan. Artinya Anda pewaris itu sudah ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunggu timing, tunggu waktunya. Di sini, saudaraku, Anda perlu menjaga roh. Di sini Anda perlu menjaga hati. Di sini Anda perlu, saudaraku, terus, saudaraku, membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau membangun dengan Tuhan, cara berpikirmu berbeda. Ketika engkau membangun, saudaraku, hubungan dengan Tuhan, terobosanmu akan berbeda. Dan ketika engkau, saudaraku, membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan beracara di dalam hidupmu. Tuhan beracara dalam situasi. Tuhan beracara lewat orang lain. Tuhan beracara lewat apapun. Untuk kemenangan, untuk kebutuhan, untuk kapasitas, untuk saudaraku keperluan, untuk saudaraku apa yang Anda dan saya perlukan. Wow, luar biasa. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, saudaraku berkata sangat jelas, ya. Jelas sekali ayat yang ke-24. Bilang begini, ya. Ayat yang ke-24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan, di awal tadi saya sudah digerakkan untuk menyampaikan bagaimana sesuatu yang ada dalam hadirat Tuhan. Ada kepentingan kita, artinya hubungan kita dengan Tuhan, artinya roh kita yang menyala-nyala, saudaraku. Kita membangun keintiman dengan Tuhan untuk apa? Karena di situ ada keperluan kita, di situ ada jawaban doa kita, di situ ada yang disebut dengan warisan ilahi. Wow, dahsyat. Ya, ada warisan. Bapak Ibu, kita tidak hanya, saudaraku, mencari apa yang bisa kita cari. Kita tidak hanya bisa mengumpulkan uang yang bisa kita kumpulkan. Ingat, saudaraku, Bapa di surga adalah Jehovah Jireh. Apa artinya? Dia Immanuel. Dia telah menyediakan warisan karena Anda dan saya adalah miliknya. Dan ketika Anda dan saya adalah miliknya, ketika Anda dan saya adalah anaknya, ketika Anda dan saya adalah ahli warisnya, ketika Anda dan saya adalah mempelainya, ketika Anda dan saya adalah sahabatnya, maka Tuhan telah investasi. Wow, berinvestasi. Apa itu investasi Tuhan? Rohnya. Karena semua ada di dalam roh. Buka Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ya, ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 14. Dahsyat. Ya, bilang begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Wow. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu adalah
Roh Kudus itu yang diberikan. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menghembusi murid-muridnya, ya, dengan dia meniup Roh Kudus. Untuk apa? Untuk diterima oleh murid-murid. Kenapa dia menghembusi Roh Kudus? Ini investasinya. Dia sudah bawa seluruh murid-muridnya 3,5 tahun ini, dekat dengan dia, melihat cara dia berdoa, tapi itu tidak cukup. Nggak cukup penangkapan mereka dengan logika. Nggak cukup pemahaman mereka, saudaraku, dengan apa yang mereka lihat depan mata mereka. Kalau itu tidak, saudaraku, dibangun di dalam roh. Kalau itu tidak disiapkan, saudaraku, kapasitas secara roh. Itu sebabnya kita dengar berapa firman pun tidak akan jadi sesuatu yang dahsyat. Karena itu tidak tersimpan di alam roh. Bencananya. Ya, Yesus menyediakan itu. Semua apa yang telah dilakukan 3,5 tahun ini ditaruhkan bencana roh ini. Ya, ditaruhkan saudaraku tempat daripada apa yang telah mereka pelajari di alam roh. Supaya apa? Dikatakan bahwa ini jaminan, garansinya. Jadi Anda terima investasinya Tuhan untuk menerimanya apa semua, kita punya garansi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah atau Tuhan atau Elohim menyertai engkau. Yesus menyertai engkau. Kalau tanda itu, tanda apa? Apabila Anda dipenuhi roh Tuhan, apabila Anda, saudaraku, hidup di dalam roh, apabila Anda, saudaraku, dipenuhi oleh roh, apabila Anda, saudaraku, dipimpin oleh roh, maka firman Tuhan, lakukan apa saja. Wow, dasar. Dibuat oleh tanganmu, Allahmu, Tuhanmu, Yesus kita, Yesus Kristus, saudaraku, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, saudaraku, untuk menebus dosa kita, itu menyertai kita. Dia katakan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Selama zaman ini belum berakhir, Tuhan menyertai kita. Yes. Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, haleluya, hari ini kita perlu, saudaraku, ya, untuk lebih dalam lagi kepada apa yang telah Tuhan katakan. Dia telah investasikan kita. Kalau Anda adalah anak, maka Anda adalah, artinya apa? Tidak sia-sia Anda percaya Tuhan. Tidak sia-sia Anda dan saya melayani Tuhan. Tidak sia-sia kita memuji, kita berdoa, kita menyembah. Tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nyembah Tuhan terus. Nyanyikan, saudaraku, kidung mazmur terus bagi Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Lakukan lagu-lagu yang baru. Bukan lagu yang lama. Bukan lagu yang lama, tapi lagu yang baru, saudara. Untuk ada di dalam rohmu, terus Anda nyanyikan, saudaraku. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah makhluk-makhluk rohani. Ya, karena Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita. Itu sebabnya apa, saudaraku? Ya, Tuhan mengerti kita itu ngalami apa. Tuhan ngerti kenapa ada rohnya di kita. Ya, terkoneknya cepat sekali sama Tuhan. Tuhan tahu, oh ada orang yang niat jahat denganmu. Oh Tuhan tahu, ada orang yang mau menghancurkanmu. Oh ada orang yang mau mencuri berkat-berkatmu. Oh ada orang yang mau menggantikan jabatanmu. Oh ada orang yang mau menutup berkat-berkat daripada karena mereka iri. Tuhan tahu. Dan firman Tuhan katakan, pembalasan adalah hak. Ya, enggak usah takut, karena ada roh Tuhan. Yang apa yang Tuhan katakan? Roh Kudus itu jaminan. Ya, baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5. Baca di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, haleluya. Dikatakan dalam Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 4 ayat 10. Dikatakan bahwa ada 7 obor yang menyala. Ya, perhatikan. Nah, Tuhan mau Anda dan saya dekat dengan Dia. Roh kita nggak nyala kalau kita jauh. Roh kita akan menyala, kita akan punya visi-visi yang baru, kita akan punya satu terobosan breakthrough, kita akan punya, saudaraku, vision saudaraku yang
yang dalam sekalipun. Menurut manusia mungkin Anda nggak punya kapasitas itu. Menurut manusia mungkin nggak mungkinlah kita bisa dibawa dalam level yang besar seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Artinya janji-janji Tuhan yang besar itu, apapun saudaraku yang Anda perlukan, yang Anda ingini, yang Anda rindukan, minta sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan punya banyak malaikat. Tuhan punya banyak pelayan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak jawaban. Tuhan punya banyak jalan keluar. Percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jawabannya adalah bagian Tuhan. Tapi yang penting Anda dan saya adalah ingini Tuhan lebih dari apapun. Ya, biarkan situasi ini. Ya, Alkitab sudah memberitahu sebelumnya bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, bahkan Wahyu 6 ayat 6. Ya, tadi dikatakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama 2 dan 3. Ya, dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman akan menjadi sukar. Ya, haleluya. Akan menjadi sukar. Ya, akan mengalami problem. Kalau suruh pesawat turbulence, ya, akan mengalami goncangan. Dan ketika goncang, orang di pesawat itu nggak bisa apa-apa. Orang di pesawat itu tinggal apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi Anda dan saya beda. Ya, itu sebabnya jadikan Tuhan menjadi pahlawan dalam hidup. Jadikan Tuhan namanya sebagai menara yang kuat dalam hidup. Ya, nah itu sebabnya Anda dan saya, saudaraku, terus memacu diri kita, terus memacu hati kita, terus memacu saudaraku jiwa kita, terus memacu saudaraku tubuh kita ini untuk mencari Tuhan, untuk mengingini Tuhan, untuk belajar dengan Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Yesaya 62 berkata, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat dengan Tuhan. Gak ada pilihan lain Bapak Ibu. Gak ada solusi. Solusinya adalah Tuhan. Itu sebabnya jauh sebelum kondisi yang sulit terjadi, Tuhan sudah mengajar. Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah saudaraku memberitahukan kepada kita bahwa Anda dan saya harus tetap saudaraku melekat dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, kita lihat ada 2 bagian. Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Ya, haleluya. Yoel pasal yang kedua, ayat 23. Dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan Allahmu. Ya, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim, dengan adilnya dan diturunkan kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Artinya Bapak Ibu, seperti dahulu, mujizat seperti dahulu, saudaraku, janji-janji kuasa seperti dahulu, yang pengurapannya seperti dahulu, saudaraku, kemenangan-kemenangan seperti dahulu, tuayan-tuayan, blessing-blessing seperti dahulu. Tuhan akan buat sama kita sekali lagi. Ya, dikatakan ayat yang ke-24, ya, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Perhatikan, kelimpahan anggur dan minyak. Apa itu anggur dan minyak? Orang bilang itu pengurapan. Betul. Apa itu saudaraku? Ya, anggur. Oh, bicara tentang kehidupan Kristus. Ya, bicara tentang saudara persekutuan dengan Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita gandum, anggur, dan minyak. Ya. Ini 3 potensi. Ya. Ini 3 saudaraku yang tidak boleh lepas dari kehidupan manusia. Gandum, bicara firman. Gandum, bicara roti. Ya. Tuhan akan mengirimkan gandum. Tuhan akan mengirimkan keperluan kita. Ya, itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 3, ya,
dikatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat. Wow, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu dikatakan Tuhan akan mengirimkan gandum, anggur, dan minyak. Apa itu anggur dan minyak, saudaraku? Secara, saudaraku, yang kesatuan, bicara tentang keilahian Tuhan. Ya, keilahian Tuhan yang akan, saudaraku, menyertai hidupmu, yang akan memberkati hidupmu, yang akan menolong hidupmu, yang akan memberikan jawaban dalam hidupmu. Gandum, anggur, dan minyak bicara tentang keilahian Tuhan di dalam seluruh area kehidupan, keperluan. Katakan sekali lagi, ya, keilahian Tuhan yang ada dalam seluruh keperluan. Wow, ada orang berpikir makan ini sulit sekali. Ada orang berpikir, saudaraku, uang ini sulit sekali. Karena kita hanya berpikir sejauh otak kita, otot kita, dan kekuatan kita. Ingat, Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ayat yang kelima. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Wow, ya, saya mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan ya impartasi atmosfer yang dari Tuhan yang begitu kuat hari ini untuk ada di dalam kehidupan saudara. Dan Anda akan lihat sekali lagi keilahian Tuhan itu ada di dalam seluruh sarana hidupmu. Gandum, anggur, dan minyak. Ya, 3 hal ini ya itu keperluan utama dalam hidup orang Israel. Orang Israel tidak bisa hidup tanpa gandum. Orang Israel tidak bisa hidup tanpa minyak. Orang Israel itu tidak bisa hidup tanpa, saudaraku, anggur. 3 hal yang spesial, artinya apa? Hidup yang dikatakan bahwa 4 sehat, 5 sempurna. Ya, hidup yang tercukupi. Hidup yang tercukupi oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita ya kemampuannya mencukupi. Kita yang nggak menggalinya, kita yang nggak mendalaminya, kita yang berusaha berpikir dengan cara kita sendiri. Karena kita sudah diolah oleh gambaran apa yang ada di dunia ini. Betul. Firman Tuhan berkata, damai yang kutinggalkan bagimu tidak seperti dunia beri. Ya, berkat yang Tuhan beri sama kita beda. Ya, sukacita, kemampuan ada dalam kehidupan kita, namanya momentum. Banyak orang pintar, momentumnya nggak ada. Banyak orang hebat, nggak dapat momentum. Tapi orang yang selalu pas-pasan, tapi momentumnya besar. Wow, Daud dapat momentum. Yusuf dapat momentum. Daniel dapat momentum. Ya, siapa lagi? Ya, Yosua dapat momentum. Orang-orang yang hebat, Esther dapat momentum. Momentumnya besar. Siapakah Esther? Siapakah Yusuf? Yusuf adalah seorang yang sangat dihinakan oleh saudaranya. Yusuf adalah seorang yang saudaraku dibuat tidak punya masa depan. Dijual jadi budak. Budak artinya orang yang tidak punya masa depan. Budak artinya orang yang tidak punya ahli waris. Ya, mati-mati saja. Mati tanpa meninggalkan apapun. Itu budak. Dan itu ada dalam kehidupan Yusuf. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan punya semua momentum. Haleluya. Ya. Wow, kita mau siapkan apapun yang hebat kalau tidak punya momentum. Dan saya bersyukur. Satu hal yang orang nggak lihat dalam hidup saya adalah momentum. Saya tidak begitu pintar. Saya tidak begitu, saudaraku, orang fasih bicara. Orang fasih bergaul. Orang saudaraku care. Saya kadang terbatas sekali cara saya care dengan orang. Tapi bukan saya sombong atau saya bodoh, bukan. Tapi itu apa adanya saya. Ya, saya ingin seperti orang lain yang lincah, yang fasih, tapi ya inilah saya. Tapi dalam kesederhanaan, dalam saudaraku juga nggak pintar. Tuhan itu kasih momentum-momentum yang besar. Karena apa? Aku mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Ya. Artinya,
Ketika kita perlu, terjadi. Ketika kita butuh, ada. Bisa saja orang berkelimpahan, tapi ketika dia perlu, pas kosong. Situasi ini, mungkin orang saudaraku lalu banyak uang. Tapi ketika situasi ini, wah bingung. Tapi saya mau katakan, Anda tangkap firman Tuhan ini. Nggak usah sesali masalah. Nggak usah lihat ke belakang. Kita maju. Ambil rema firman Tuhan hari ini. Ambil pewahyuan hari ini. Anda akan menerobos situasi ini. Kenapa? Tuhan katakan, jika kamu adalah anak, panggil dia Bapa setiap hari. Panggil dia Bapa. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Panggil dia Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Katakan engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Panggil dia Bapak. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Katakan Tuhanku. Tuhanku, heran perbuatanmu. Katakan, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Bapak Ibu, ya kita lihat firman Tuhan. Ya, Elia, ya, dia udah nggak punya apa-apa. Ya, dia nggak ada saudaraku rekening atau simpanan di musim kemarau, di musim kekeringan. Nggak ada saudaraku yang bisa tolong dia. Tapi orang yang berjalan dalam dimensi keilahian, ya, berjalan di dalam pengurapan, berjalan di dalam pewahyuan. Tapi ini gandum, anggur, dan minyak ini diperintahkan. Ya, saat dia perlu makan, saat dia perlu air, dan saat dia, saudaraku, yang mengalami peperangan yang besar, Tuhan ada di sana. Ya, mungkin, ya, kita tercukupi. Tapi ketika kita mengalami peperangan besar, kita rasa nggak ada Tuhan. Atau sebaliknya, ketika kita dalam peperangan besar, kita rasa ada Tuhan. Tapi dalam keperluan kita seperti Tuhan nggak ada. Ya, Bapak Ibu, ini firman profetik, ini firman pewahyuan, ini firman rema yang Anda tangkap, ya. Dikatakan ayat terakhir, ya. Haleluya. Ayat yang ke-25, ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang peirit. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu, ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ya, tujuan Tuhan memenuhi, membawa kita dalam kapasitasnya, keilahiannya, gandum, anggur, dan minyak, dikatakan supaya kamu mengetahui aku ada denganmu, aku Tuhanmu, akulah Bapamu, ya, akulah sesembahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang paling penting dalam hidup kita, ya, supaya engkau mengetahui. Bayangkan, akhir-akhirnya cuma apa? Supaya engkau tahu yang itu hebat. Supaya engkau mengetahui, engkau nggak terkontaminasi, engkau nggak ragu dengan situasi, dengan kondisi uangmu, dengan kondisi rumah tanggamu, dengan kondisi masa depanmu, dengan kondisi keturunanmu, engkau nggak ragu, supaya nggak ragu, supaya nggak meragukan dia. Ya, jangan pernah ragukan Tuhan, Bapak Ibu. Kau akan menyesal. Percaya terus, imani terus, rohmu bangun terus, rohmu nyalakan terus. Kenapa? Dikatakan bahwa umatku
tidak menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Wow, katakan, aku nggak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Kondisi, situasi, orang mau seperti apa, mikirkan kita, kondisi ekonomi, keuangan, mau dolar jadi berapa, dia mau kerjaan, dia di PHK, atau kerjaan sudah pensiun, atau kerjaan sudah gajinya nggak cukup. Saudaraku, semua orang punya masalah yang mirip-mirip. Itu umum. Ya, Anda dan saya punya jalan keluar. Tuhan katakan, aku mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Ini potensi ilahi. Ya, ini sarana ilahi. Di dalam kehidupan kita nggak boleh ditutup. Nggak boleh diperkecil. Kobarkan. Sekali lagi. Kobarkan. Sekali lagi. Kobarkan karunia yang ada padamu. Kobarkan doa. Kobarkan penyembahan. Kobarkan satu iman. Kobarkan. Ya, apapun yang terjadi. Tuhan katakan, kobarkan roh. Haleluya. Kenapa? Karena janji Tuhan katakan, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji. Sampai harus ada di level ini. Seperti tahun panen raya. Seperti tahun tua yang besar. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Orang bilang, apa itu puji-pujian? Apa itu syukur? Apa itu berglori? Apa itu melompat? Apa itu menari? Apa itu bersukacita? Saudara, Anda dan saya bersukacita. Karena Mazmur 176 berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Firman Tuhan katakan bahwa saudara kita sudah berjalan, saudara itu, haleluya, sambil menangis, menabur sambil menangis. Dan kita akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Ya, seperti orang mimpi. Ya, mana mungkin? Mana bisa? Nggak mungkin. Itu mustahil. Kata dunia, kata orang. Tapi firman Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tuhan mengirimkan gandum, anggur, dan minyak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, saya telah bagikan saudara profetik itu anggur dan minyak sebagai tanda profetik. Tangkap itu. Simpan itu di rumahmu, ya, sebagian anggur, sebagian minyak, taruh sebagai tanda profetik. Tuhan mengirimkan kepadamu. Ya, aku, engkau bergerak dan hidup di dalam dimensi ilahi. Keilahian yang mencukupi keperluan. Keilahian yang mencukupi, saudaraku, kebutuhan. Dan itu janji Tuhan. 3 hal yang paling penting, gandum, anggur, dan minyak. Ini hal yang mahal di Israel. Ya, itu akan ada di rumahmu. Itu akan ada dalam generasi. Dan hari ini, Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Glory! Sekali lagi saya mau katakan, bacakan, haleluya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ujung daripada semuanya itu cuma satu, supaya Anda mengenal dia. Pengenalan kita makin dalam, pengenalan kita makin melebar, pengenalan kita makin tinggi, pengenalan kita makin jauh bersama Tuhan. Untuk mengenal dia, memahami dia, ingat, dia tidak seperti apa yang kau kenal kemarin. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak akan cukup pengenalan kita akan dia. Karena dia tidak tahu. Nanti mengenal secara sempurna, face to face, muka dengan muka, di dalam kerajaan yang kekal. Glory, glory, glory. Angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa masing-masing di rumah. Berdoa masing-masing mengucap syukur atas firman. Nggak usah malu dengan keluarga. Bapak Ibu nggak usah malu bergandengan tangan. Nggak usah malu ucapkan kata-kata yang membangun. Ucapkan kata-kata profetik. Hidup ekonomi kita akan berbeda. Ekonomi kita akan luar biasa. Gandum, anggur, dan minyak Tuhan sudah kirimkan kepada kita. Profetikan hari ini dalam perjamuan kudus ini Tuhan sudah kirimkan kepada kita gandum, anggur, dan minyak. Ini saudaraku potensi ilahi. Ini sarana ilahi saudaraku. Ini keilahiannya yang mencukupkan segala kehidupan kita yang luar biasa. Glory. Mari berdoa, profetikan, lupakan semua masa lalu. Kita ada di hari ini. Lupakan hal-hal yang berlalu. Katakan hari ini, Tuhan telah mengirimkan suatu dimensi yang baru.
dimensi yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru telah datang atas kita. Dikatakan, aku tidak akan menjadi malu lagi. Aku tidak akan kehausan dan kelaparan lagi. Tuhan akan mengirimkan gandum, anggur, dan minyak. Dan dikatakan, kamu akan makan banyak-banyak. Ya, artinya, saudaraku, ya, seluruh keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Ya, di tempo, di waktu yang tepat, Tuhan cukupkan. Gak akan defisit. Gak akan berkurang minyak itu. Sampai semuanya tercukupi. Haleluya. Mari ya Ibu ya Gembala boleh ke depan. Ini roti, kita mau angkat tubuh ya. Roti model Israel ya, dibakar ya, yang tipis-tipis ya, dipecah-pecahkan. Ya. Boleh ke sini. Kita profetikan seperti yang apa yang Tuhan sudah ingatkan kita kemarin. Di tangan kita adalah tubuh Tuhan, roti tidak beragi. Di tangan kita adalah anggur Tuhan, ya. Ini adalah anggur asli. Ini katakan, Yesus katakan bahwa ini adalah darahku, ini adalah tubuhku. Ya. Kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Kita mengakui tubuh Tuhan, darah Tuhan. Roti yang tidak beragi adalah tubuh Tuhan. Anggur adalah darah Tuhan. Jadi ini jelas. Dan Tuhan katakan, kalau kita melakukannya dengan cara yang tidak layak, akan lemah, sakit, dan meninggal. Tapi kalau kita melakukan dengan cara yang benar, maka sebaliknya, kita akan kuat, sehat, dan umur panjang. Katakan amin. Kita kuat ekonomi, keluarga kita kuat, generasi kita kuat, ya, haleluya, ya kita makin kuat, haleluya, kemudian kita makin sehat, dan kita punya umur panjang. Haleluya. Glory. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan saya sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan. Teman-teman yang mungkin berkata, kenapa saya tidak diberitahu duluan? Bapak Ibu tidak usah menyesal, ya, engkau akan boleh komunikasi dengan kami, ya, pada perjamuan-perjamuan berikut kita akan menerima perjamuan yang sama, ya, tidak apa-apa. Yang kedua adalah profetik. Aku mengirimkan kepadamu anggur, gandum, dan minyak. Saya sudah profetikan kemarin, itu sudah dikirim, dan inilah berbicara tentang kecukupanmu di dalam keilahian. Dia akan mencukupi dengan cara ilahinya. Perlu, ya, kita punya cara ekonomi, tapi ekonomi dalam keilahiannya. Ya, kepintaran dalam keilahian, semua dibungkus dengan keilahian Tuhan. Seperti Paulus. Paulus pintar, tapi dibungkus dengan keilahian. Bapak Ibu, angkat tubuh Tuhan, imani tubuh Tuhan, bahwa ketika engkau makan, engkau akan menjadi serupa dengan Dia. Di dalam tubuh kemuliaan, tubuh kita diubah dalam sekejap. Ketika kita makan tubuh Tuhan, kita menyatu di dalam tubuh Yesus, kita akan menerima apa yang dikatakan firman Tuhan, yang luar biasa, yang dahsyat, yaitu kita akan menjadi satu dengan rohnya. Dikatakan bahwa kalau kamu makan tubuh Tuhan, kamu memiliki hidup. Katakan sekali lagi, memiliki hidup. Memiliki hidup di dalam dirimu. Haleluya. Jadi ada kehidupan dalam tubuh kita ini oleh tubuh Yesus. Ya, oleh firman. Dan dikatakan bahwa roti ini adalah tubuh Yesus yang adalah firman. Tubuh Yesus, tubuh kemuliaan. Tubuh Yesus, tubuh yang dari atas, bukan dari dunia. Dan kita menyatu dengan tubuh kemuliaan itu. Ya, ingat, saudaraku, ketika kita angkat cawan Tuhan,
bahwa Anda telah dibeli dengan darah yang mahal. Yang Anda telah menjadi ahli waris karena siapa dibeli menjadi anaknya, menjadi putranya. Kita dilahirkan dari air dan roh. Firman Tuhan katakan, bahwa siapa bersekutu dengan darahku, dia tidak akan haus. Sebab darahku adalah minuman yang memberikan hidup yang kekal. Berbicara tentang kekekalan, dua-dua ada di sini. Kita akan melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kehidupan ilahi, saudaraku, cara berpikir Tuhan, bagaimana cara meresponi segala sesuatu dengan cara Tuhan akan ada dalam kehidupan kita hari ini. Itu sebabnya Firman Tuhan katakan, engkau akan melihat sesuatu yang beda setelah perjamuan kudus ini, akan melihat kekuatan-kekuatan yang baru akan terjadi. Haleluya. Di dalam setiap kelemahan Tuhan ubah menjadi kekuatan. Dikatakan dalam firman Tuhan, ya, Yoel pasal 3 ayat yang ke-10, yang lemah menjadi pahlawan. Haleluya. Apapun yang kelemahanmu nggak usah sesali, Tuhan ubah menjadi pahlawan. Ya, kelemahanmu dalam berbagai hal, Tuhan ubah menjadi kelimpahan. Imani firman Tuhan ini dan pandang Tuhan. Pandang Tuhan, pandang Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, saat ini Tuhan, haleluya Tuhan, di dalam kasih dan anugerah kasih karunia-Mu, dengan Tuhan otoritas-Mu, hamba mengangkat perjamuan Tuhan, yang penuh dengan kekudusan, yang penuh Tuhan dengan kesucian, yang penuh dengan kebenaran, yang penuh Tuhan dengan kemuliaan. Kami angkat tubuh-Mu Tuhan, dalam persekutuan kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami pemahaman yang baru, pemahaman yang benar Tuhan, untuk kami tidak makan roti yang ada ragi, karena ragi bicara kejahatan. Oh Tuhan, itu bicara kebocoran dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami makan roti tidak beragi, supaya tidak ada kebocoran dalam hidup kami, dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup keuangan kami, dalam hidup Tuhan, haleluya, generasi kami. Tidak ada kebocoran Tuhan. Kami mau terima delegasi, kamu terima Tuhan Yesus intervensi, kamu mau terima kedaulatan Tuhan yang ada dalam tubuh Tuhan hari ini, untuk menjadi makanan rohani, untuk kami menjadi satu dengan tubuh-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, tubuh-Mu adalah kebenaran, tubuh-Mu adalah roti hidup, tubuh-Mu menghidupkan kami, dan tubuh-Mu memberikan kami hidup yang kekal, dan kami memiliki kehidupan dalam tubuh kami yang fana ini. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya kami terima kekuatan yang baru, kami percaya kami terima kesehatan, kami percaya Tuhan, kami terima umur panjang yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Segala apapun yang pernah menyelusup dalam hidup kami dalam perjamuan yang tidak benar, yang tidak seperti firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami terima perjamuan yang benar hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami mengakui di tangan kami adalah tubuh dan darah Tuhan. Bapa, layakkan kami Tuhan untuk menerima semua kasih karunia-Mu lewat tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang olehnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Makan, jangan terlalu terburu-buru, karena kita makan roti yang benar, ya, bukan saudaraku kerupuk. Kita makan roti yang benar dalam nama Yesus. Ya, Bapak Ibu, ini perjamuan yang benar, karena makan itu enggak seperti isap permen, langsung hilang. Makan itu ada waktu untuk kita mengunyah, ada waktu untuk kita menelan, nggak taruh di mulut langsung selesai. Itu bukan makan. Makan itu perlu dikunyah. Dan ini benar, ini firman Tuhan. Makan. Ya, ada waktu kita untuk mengunyah, ya, menghaluskan roti di mulut kita. Nggak salah. Karena Tuhan bilang makan. Kenapa? Kita agak lebih besar. Ini tubuh Tuhan. Lebih besar, lebih bagus. Bukan aneh. Ini tubuh Tuhan.
Ya, kalau kita lihat uang kecil sama uang besar, pasti pilih uang besar. Haleluya. Ya, roti yang lebih besar lebih bagus, berkat Tuhan lebih besar. Profetikan segala sesuatu, karena ini kebenaran. Haleluya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Angkat anggur di atas kepala kita. Kami, Tuhan mengucap syukur anugerah-Mu bagi kami. Kami tidak mengangkat Fanta di tangan kami itu. Kami mengangkat anggur dan Engkau berkata, inilah darah. Ya Tuhan. Kami menerima Tuhan penyucian. Kami terima pentahiran. Kami terima pengampunan. Kami terima persekutuan. Kami terima Tuhan kelahiran baru itu Tuhan terus menerus dalam kehidupan kami. Dan kami terima pembenaran. Kami terima Tuhan lalu semua janji-janji. Dikatakan Tuhan firman bahwa kami sudah dibeli dengan harga yang mahal. Oleh darah Yesus, kami menjadi milik Kristus. Kami telah menjadi ahli waris. Kami menjadi putra Tuhan. Karena kami dilahirkan kembali. Di dalam darah Kristus ada benih ilahi. Yang kami akan terima Tuhan. DNA ilahi. Melalui perjamuan kudus ini, kami terima. Bahkan ahli waris, investasi, warisan-warisan ilahi yang besar. Yang dijanjikan di dalam Kisah Rasul pasal 35. Olehmu, seluruh kaum di muka mendapat berkat. Kamu akan mewarisi berkat Abraham. Dan ini Tuhan perjanjian-Mu yang hebat dalam hidup kami. Dalam berkat-berkat untuk generasi kami. Tidak akan meminta-minta. Tidak akan menjadi orang Tuhan yang kekurangan di bumi ini. Tapi mereka akan menjadi Tuhan, haleluya, pengusaha. Mereka akan menjadi Tuhan donatur-donatur. Mereka akan menjadi pembagi-pembagi Tuhan dari kekayaan kepada bangsa-bangsa. Dan mereka akan menerima berkat bangsa-bangsa dalam hidup mereka. Tuhan, kami terima kekuatan sekali lagi, kesehatan, dan umur panjang. Kami akan terima bukan hanya Tuhan Yesus hidup dalam kemuliaan. Oh Tuhan di akhir, tapi kami akan menerima Tuhan janji-janji yang besar selagi kami hidup di muka bumi ini. Penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, Immanuel. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya. Siapkan persembahan kita. Ya, memberikan persembahan. Haleluya. Persembahan di itu aja. Ya. Ditaruh aja. Iya. Kita memberi persembahan Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita berdoa untuk perpuluhan. Supaya perpuluhan dan nomor rekening ya saudaraku saat hari ini lakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk engkau akan menuai ya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, dan segala keperluan gereja kita, pelayanan kita ya yang begitu besar pengeluaran bulan-bulan kemarin, Bapak Ibu tidak kekurangan sampai hari ini. Sampai hari ini kita masih tetap ya, kas kita tetap dicukupkan oleh Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari, ini waktu untuk memberi sesuai dengan janji Tuhan. Lalu apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Yang kedua adalah perpuluhan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit. Sesuai dengan janjinya, Tuhan akan mengusir belalang-pelahap, kebocoran-kebocoran, ya, belalang pengirim, ya, haleluya. Dijauhkan oleh Tuhan. Artinya, ya, ada satu hal yang harusnya nggak perlu, tapi kita mengeluarkan uang, harusnya nggak perlu. Itu pelalang. Saya berdoa hari ini untuk Anda terima perjamuan kudus akan berlimpah. Tuhan katakan akan memberikan kepada kita anggur dan gandum yang berlimpah. Saya percaya atmosfer yang luar biasa ada di rumahmu. Dan kamu akan lihat bagaimana janji dan pertolongan Tuhan itu sudah terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba-Mu memohonkan Tuhan berkat-Mu melalui anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan.
Dan melalui anak-anak-Mu yang hari ini, Tuhan, waktunya mereka memberikan 1/10 sesuai dengan janji-Mu, Tuhan. Haleluya, telah Engkau firmankan kepada kami baik dalam kitab Ibrani pasal 7 maupun Maleakhi Tuhan pasal 3. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahwa Tuhan, kalau kami memberikan, oh Tuhan, bagian Tuhan kepada Imam Melkisedek, kepada bagian imam-imam Tuhan, haleluya. Karena bagian Tuhan, firman-Mu katakan bahwa janji Abraham bahwa sama seperti Yakub katakan bahwa kalau Engkau menolong aku sampai kembali ke rumah bapakku, ayahku, dengan selamat aku akan memberikan 1/10. Bapa, dalam nama Yesus, di dalam Tuhan kesepuluhan, ada satu komitmen, ada satu nasab, bahkan ada satu Tuhan perjanjian, bahkan ada satu pencapaian yang besar yang dirindukan oleh kami, itu akan terjadi. Seperti apa yang didoakan oleh Yakub, Tuhan. Bahwa kalau Engkau menyertai dia dalam perjalanan, dia akan memberikan 1/10 dari semuanya itu kepadamu. Dan kami percaya Engkau menyertai kami di dalam setiap keperluan kami, kebutuhan kami, anak kami, istri kami, kesehatan kami, Tuhan, pekerjaan kami, keuangan kami, keperluan kami. Tuhan, sertai kami. Maka itu pun kami akan lakukan perpuluhan, Tuhan. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan-Mu dengan perpuluhan di tangan-Mu. Bapa, hamba memohonkan berkat-Mu, Tuhan. Turun, Tuhan, atas tangan yang diangkat, memberikan 1/10 dari semua berkat yang telah Engkau berikan kepada mereka, Tuhan. Mereka berikan, Tuhan, bukan karena gereja, karena merek, karena denominasi, tapi mereka berikan karena firman-Mu. Mereka berikan, Tuhan, karena hati mereka mengasihi-Mu. Mereka memberikan, Tuhan, karena mereka taat. Mereka memberikan, Tuhan, karena mereka ciptakan rumah-Mu. Mereka akan, Tuhan, menghiasi, Tuhan, rumah-Mu dengan kebaikan dan kasih setia, dengan berkat yang Engkau berikan kepada mereka, supaya, Tuhan, mereka akan melihat rumah-Mu, Tuhan Yesus, akan dibangun. Rumah-Mu, Tuhan Yesus, akan didirikan. Kami berdoa secara khusus, Tuhan, dan biarlah benih-benih ini biar menjadi benih-benih di mana kami akan membuka, Tuhan, satu rumah ibadah yang besar, Tuhan, di galaksi ini. Kami percaya, Tuhan, Engkau menyediakan, Tuhan, keuangan yang diperlukan karena itu rumah-Mu, Tuhan. Engkau, Tuhan Yesus, haleluya, yang memberkati, yang menyediakan kami menjadi pengelolanya. Berikan hikmat, berikan, Tuhan, pengertian, berikan, Tuhan, haleluya, pengertian kepada kami, kecakapan kepada kami untuk mengatur keuangan, supaya, Tuhan, semuanya, Tuhan, dapat, Tuhan Yesus, haleluya, dilakukan sebagaimana, Tuhan, di saat-saat yang diperlukan di dalam pembangunan maupun penyediaan pelayanan rumah-Mu. Tuhan, berkati dalam nama keluarga mereka. Hamba memohonkan berkat-Mu, Tuhan, berkat dalam keluarga mereka, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat umur panjang, berkat, Tuhan, perlindungan, berkat pertolongan, berkat kesembuhan turun atas kami, yaitu berkat imamat yang rajani turun atas kami, berkat Abraham, Ishak, dan Israel turun atas kami, berkat orang-orang yang mengasihi melayani Tuhan turun atas kami, berkat orang yang menyembah dan mengasihi Tuhan seumur hidupnya turun atas kami. Terima kasih, Bapa, untuk berkat-Mu, hamba, Tuhan, haleluya, memohonkan berkat-Mu untuk hamba mendoakan dengan tangan hamba-Mu di tempat ini. Berkati persembahan mereka, bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup. Bukan korban yang mati, tapi korban yang hidup. Haleluya, diberikan ke dalam rumah-Mu, yaitu hidup mereka sendiri, semua apa yang pada mereka, melalui kehidupan mereka dengan Engkau. Dalam nama Yesus, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak yang dekat maupun jauh. Kami berdoa, Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, generasi kami, Tuhan Yesus, haleluya, yang jauh, Reinhard maupun Tuhan Yeskel maupun tidak dapat hamba sebutkan, generasi-generasi kami, Tuhan, yang jauh pun berkati. Terima kasih, kami memohonkan berkat-Mu hari ini dalam nama Yesus. Kami mau taruhkan ke peti persembahan melalui rekening-rekening yang sudah Tuhan disampaikan. Itu, Tuhan, kami, Bapa, menerima berkat dari Tuhan. Perpuluhan ini kami persembahkan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Bapa Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Turun berkat-Mu atas kami Tuhan. Di dalam akhir ibadah online kami. Kami memohonkan tangan-Mu, memberkati kami hari ini. Setiap jemaat-Mu, di rumah mereka, keluarga mereka, yang sudah berkumpul beribadah atas nama-Mu. Tuhan, haleluya, di dalam Tuhan kasih setia-Mu. Hari ini kami Tuhan berdoa, biarlah berkat daripada tangan-Mu sendiri, dari wajah-Mu sendiri, memberkati umat-Mu. Itulah kami terima berkat itu. Dalam berkat dari Bapa di sorga, anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, hari ini menyertai kami, sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, menerima berkat, dan mengakhiri pertemuan ibadah raya online pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, Amin.